Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan ketiga, itu tentang faktor-faktor produksi pertanian. Jadi, faktor produksi pertanian ini sendiri terdiri dari modal, tanah, tenaga kerja, dengan manajemen. Jadi, modal itu dalam bentuk apa? Modal itu dalam bentuk uang ya. Tenaga kerja itu bisa petani, kemudian nanti ada bantuan tenaga kerja hewan itu berupa sapi untuk sebagai penggarap lahan, kemudian tanah ini lahan yang akan digunakan, lalu manajemen ya. Manajemen ini petani biasanya jarang menguasai ilmu manajemen, makanya di beberapa daerah pedesaan itu tetap disupport oleh penyuluh pertanian untuk membantu petani dalam mengatur manajemen pertaniannya. Hari ini kita bahas dulu masalah lahan. Jadi fungsi tanah dalam produksi pertanian merupakan salah satu faktor produksi, yaitu tempat di mana produksi berjalan dan dari mana hasil produksi tersebut keluar. Jadi lahan ini juga bisa kita sebut sebagai pabrik hasil-hasil pertanian. Sifatnya tanah ini relatif langka, kemudian distribusi penguasaannya di masyarakat sendiri belum merata ya. Jadi ada masyarakat yang masih memiliki lahan yang sangat luas, sementara ada masyarakat yang memiliki lahan yang sangat sempit atau masyarakat yang tidak memiliki lahan sama sekali. Nah, ini lahan sebagai pabrik pertanian tanaman pangan ya, kebanyakan di Indonesia. Kemudian ini beberapa sumber kepemilikan tanah. Yang pertama itu tanah yang dibeli. Jadi tanah ini merupakan tanah milik yang memiliki ketentuan sebagai berikut. Jadi ada bukti kepemilikan berupa sertifikat. Kemudian jual beli ini tanah harus administratif dan prosedural. Lalu jual beli dapat dilakukan melalui pembuat akte tanah yang ditetapkan pemerintah, yaitu notaris dan camat. Kemudian setelah memperoleh akte, kadang-kadang dia cuma punya akte baru bisa disertifikatkan. Jadi ada cuma sampai akte tapi nggak punya sertifikat. Kebanyakan di desa-desa, jadi lahan yang dimiliki mereka masih akta jual beli saja. Nah, kemudian ini yang kedua adalah tanah yang disewa. Jadi ada petani yang tidak memiliki lahan, dia menyewa tanah tersebut kepada petani lain. Ya, petani lain itu bisa saja dia tinggal di sana, di daerah setempat, tapi memiliki lahan yang luas. Jadi sebagian dia garap sendiri, sebagian disewakan. Ada juga petani yang sebenarnya hanya pemilik lahan, jadi tidak tinggal di desa itu, dia hanya menyewakan saja kepada petani lainnya. Lalu yang ketiga adalah disakap. Jadi kalau disakap ini istilah di desa itu, dia menggarap lahan milik orang lain dengan sistem bagi hasil. Jadi lahannya punya orang lain, dia tanamin padi misalnya, lalu dia jual. Nah hasilnya itu dibagi dengan si pemilik lahan. Pembagiannya bagaimana? Pembagiannya tergantung kesepakatan. Apakah setengah-setengah, apakah 40-60, seperti itu. Lalu ada juga lahan yang diberikan oleh negara. Kenapa bisa lahan yang diberikan oleh negara? Jadi ada pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi pembagian lahan untuk petani-petani kecil atau masyarakat yang tidak punya memiliki lahan. Lalu transmigrasi. Transmigrasi ini sering dilakukan di daerah, kalau di Sumatera, Sumsel ya, itu di daerah Belitang banyak orang-orang pendatang dari Jawa dan Bali. Jadi mereka dulunya tinggal di Jawa, tinggal di Bali, tapi penduduknya sangat padat, sehingga mereka kurang sejahtera. Lalu pemerintah mengadakan program transmigrasi, didata orang-orang yang mau pindah ke daerah lain dan menggarap lahan di daerah lain. Makanya dulunya Belitang itu kosong, lahannya kosong, lalu pemerintah menetapkan orang-orang di sana,
diberikan asiltan, kemudian diberikan lahan, diberikan rumah. Ya rumahnya seadanya ya, bukan rumah yang bagus, jadi cuman bisa untuk tinggal, bawahnya juga masih tanah. Jadi temboknya kayu, lalu atapnya masih atap sederhana, jadi yang penting bisa tinggal. Kadang-kadang ada program transmigrasi yang bagus, ada yang tidak. Jadi untuk tempat tinggalnya sendiri ya bisa dibilang kurang layak ya. Lalu mereka menggarap lahan sendiri dengan diberikan alat-alat. Nah, beberapa kali saya survei ke Belitang itu mereka masih kesulitan. Dulunya sangat sulit sekali karena mereka ditempatkan di lahan kosong, kemudian susah mendapatkan bahan makanan, sementara mereka harus perlu makan, lalu mereka harus menanam dulu baru mendapatkan hasil. Nah, itu ada dampak negatif juga ya program transmigrasi ini. Terkadang kurang direncanakan dengan baik. Kalau yang sekarang-sekarang ini mereka sudah settle, sudah banyak yang sejahtera ya petani-petaninya dan keluarga-keluarganya. Kemudian ada juga program PIR yaitu perkebunan inti rakyat. Ini biasanya di sawit, karet. Jadi lahannya itu biasanya dibagi-bagi 2 hektar untuk petani, tapi masih diawasin oleh perusahaan. Nanti setelah berapa tahun bisa membayar modal dari perusahaan, lahan itu bisa mereka miliki dan garap sendiri. Kemudian tanah yang dimiliki karena warisan, jadi pemberian oleh orang tuanya kepada ahli warisnya berupa anak-anaknya. Lalu pemberian wakaf, jadi ada badan hukum atau pemberi milik pribadi yang diberikan kepada petani. Kemudian ada juga yang membuka lahan sendiri. Ini saya pernah dengar ceritanya di Kepulauan Bangka Belitung. Jadi mereka zaman dulu memetak-metakan lahan itu sendiri karena orangnya sangat sedikit. Jadi dimiliki sendiri, ditungguin kalau dia udah lama menunggui tanah itu, jadi tanahnya itu bisa menjadi hak miliknya. Beberapa tahun kemudian ada pengesahan untuk mengesahkan tanah itu dengan sertifikat atau sertifikat hak milik. Jadi mereka membuat sendiri ya masing-masing. Zaman dulu makanya lahan-lahan yang dimiliki orang itu masih luas. Tapi kalau sekarang penduduknya sudah banyak, orangnya sudah banyak, jadi lahan sekarang banyak aturannya ya. Untuk pembukaan lahan, untuk kepemilikan lahan juga itu aturannya sudah kompleks sekali. Nah, ini teori sewa tanah. Jadi ada beberapa teori sewa tanah. Kalau petani menyewa tanah itu kan berbeda-beda harganya. Nah, apa sih yang membedakan harga sewa tanah tersebut? Kalau kalian di kota bisa lihat kalau misalnya kita sewa-sewa ruko, daerah pertokoan itu yang bisa dipakai untuk usaha, itu biasanya lebih mahal. Jadi misalnya di daerah Dempo, kemudian daerah Sudirman, itu ruko-ruko yang mahal-mahal sekali ya disewa. Itu karena apa? Karena lokasi. Nah, beda halnya dengan teori sewa tanah ini. Jadi David Ricardo ini menetapkan sewa tanah. Jadi kalau sewa tanah sendiri ditentukan oleh subur atau tidaknya lahan. Jadi kalau kalian perhatikan lahan-lahan itu ada lahan yang keras, tapi ada lahan yang tanahnya lembut atau tanah kebun. Kalau orang bilang tanah kebun ya. Kalau di Indralaya itu masih banyak sekali tanah kebun, jadi tanah hitam yang bisa langsung ditanamin. Jadi tinggal diolah sedikit kemudian ditanami. Cuma kalau lahannya bentuk lahan keras, jadi itu harus membutuhkan pengolahan ekstra. Nah, biasanya lahan keras ini kurang diminati petani sehingga harganya juga harga sewanya rendah. Lalu ada lagi teori kelangkaan. Jadi tinggi rendahnya sewa tanah akibat persediaan tadi yang terbatas. Jadi ada tempat-tempat tertentu yang udah padat penduduknya. Jadi sewa tanahnya makin tinggi, ini sama ya. Jadi tapi kalau teori kelangkaan ini diasumsikan bahwa tanahnya sama semua mutunya. Jadi tapi dari teori 1 sama teori 2, teori ini
teori 1 dan teori 2. Jadi yang paling penting itu yang menyebabkan lahan tinggi atau rendahnya sewa itu adalah faktor bertambahnya manusia. Jadi semakin banyaknya manusia, makin banyak orang memerlukan tanah. Jadi sewa tanah ini sangat berpengaruh sekali ya. Nah, bagaimana upaya meningkatkan nilai tanah? Salah satunya dengan pengairan, kemudian dengan konservasi tanah. Jadi lahannya tadinya kurang subur, jadi dimanfaatkan pengairan yang bagus ya, atau lahan yang terbatas dimanfaatkan pengairan yang bagus sehingga bisa dioptimalkan pemanfaatannya sepanjang tahun. Jadi dulu yang hanya bisa menanam padi setahun sekali, kemudian sekarang gimana caranya, karena lahannya terbatas, gimana caranya jangan sampai ada kosong di antar waktu tanam. Kalau zaman dulu masih ada tuh waktu kosong penanaman, jadi di tanaman padi setelah itu kosong. Nah sekarang gimana caranya tanah itu bisa dipakai sepanjang tahun, jadi yang tadinya cuma bisa ditanami sekali bisa jadi 2 kali atau bisa jadi 3 kali. Salah satunya dengan perbaikan drainase atau irigasi. Jadi dulu banyak ya dosen-dosen yang bidangnya pengairan, tapi dosen kita itu yang bergerak di bidang ini ya sudah meninggal, itu almarhum Pak Robi. Jadi dia membantu petani untuk mengatur drainase ini sehingga pemanfaatan lahannya optimal ya. Banyak sekali yang dibantu beliau itu di daerah KTM itu, jadi mereka bisa panen sampai 3 kali, jadi produksinya juga bisa maksimal. Kemudian selain itu juga ada cara lain, yaitu dengan cara konservasi tanah, jadi kesuburannya itu diperbaikin. Gimana caranya? Dengan rotasi tanaman. Jadi banyak sekali ya penelitian untuk rotasi tanaman ini. Jadi setelah tanam padi, misal ditanam jagung, kemudian padi lagi, padi kedelai jagung. Nah seperti itu. Jadi dijadwalkan nanamnya untuk apa? Untuk menjaga unsur haranya. Jadi sudah banyak penelitian yang membuktikan bahwa menanam satu tanaman monoton di satu lahan itu bisa mengurangi atau merusak tingkat kesuburan tanahnya dalam jangka waktu yang lama. Makanya sekarang digalakan untuk melakukan rotasi tanaman untuk menjaga unsur-unsur hara di dalam tanah. Lalu juga sekarang banyak yang melakukan pertanian organik ya, dengan memanfaatkan pupuk-pupuk organik biar lahan itu tidak rusak, karena penggunaan pupuk kimia dalam jangka panjang itu bisa merusak tekstur dan kesuburan tanah. Nah, ini ada beberapa persoalan pertanahan mungkin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi ada sewa tanah yang makin kompleks ya, ini yang dibahas tadi. Jadi mempertimbangkan lokasi, kemudian penggunaan, lalu harga barang lain juga. Kemudian masalah hubungan petani pemilik penggarap yang makin kompleks ya, ini tidak ada aturan-aturan baku ya dalam sistem sewa menyewa antara petani pemilik penggarap. Jadi mereka membuat kesepakatan, biasanya kesepakatan masing-masing ya, tidak ada aturan pemerintah yang baku mengenai hal ini. Kemudian terjadi perpecahan dan perpencaran lahan. Kalau perpecahan lahan itu lahan yang dibagi-bagi berpetak-petak kecil. Jadi misalnya ada petani yang memiliki 4 orang anak, awalnya dia punya tanah 2 hektar. Kemudian dibagi untuk anak-anaknya ada 4. Jadi masing-masing anak mendapat setengah hektar. Nah, tanah ini jadinya terpecah-pecah menjadi petak-petak yang sangat kecil. Ini tidak efektif ya. Karena hasilnya juga nanti tidak akan maksimal. Kemudian ada perpencaran tanah. Perpencaran tanah ini adalah usaha tani yang terpencar-pencar. Jadi dia memiliki lahan A,
di dekat rumahnya, kemudian punya lahan B itu jaraknya 3 kilo dari rumahnya. Nah, ini kenapa dia punya lahan terpisah-pisah kayak ini? Karena mereka bisa jual beli atau warisan dari orang tuanya. Nah, dampak negatifnya apa? Kadang kalau lahannya terlalu jauh itu kurang efektif, apalagi jika itu lahan sawah. Lahan sawah ini harus intensif ya, artinya harus dilihat setiap hari. Nah, kalau misalnya lahannya sangat berjauhan, jadi dia akan makan waktu lagi untuk melihat lahan satu dengan lahan yang lainnya. Bisa jadi pemanfaatan kedua lahannya justru tidak optimal. Nah, gimana solusinya? Jadi ada yang namanya penggabungan. Jadi pemerintah melakukan penggabungan lahan-lahan yang terpecah-pecah. Bukan hanya di Indonesia ya, di luar negeri juga seperti ini. Jadi kayak di Jepang itu pertaniannya juga seperti ini, jadi terpisah-pisah, kemudian digabungkan jadi satu oleh pemerintah, ada aturannya. Tapi kalau khusus untuk Indonesia itu agak sulit karena jumlah penduduknya juga sudah banyak, jadi ngegabunginnya juga nggak mudah. Nah, syaratnya apa ini? Penyebab terjadinya masalah perpecahan tadi diatasi dulu. Jadi ini susah ya, cukup sulit. Kemudian, jadi petaninya itu bisa aja dipindahkan dulu ke lahan lain yang lebih luas, kemudian dibagi dengan lahan yang petak besar. Petak kecil tadi dibeli pemerintah atau ditukarkan dengan lahan lain dari program transmigrasi. Kemudian yang lahan petak-petak kecil tadi kepemilikannya dijadikan satu petak besar. Nanti dibagi lagi masyarakatnya, dimasukkan lagi ke dalam wilayah itu. Tapi itu sangat sulit ya, dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, ini persoalan tanah dalam pengembangan pertanian. Yang pertama adalah terbatasnya tanah yang cocok untuk lahan pertanian. Kemudian makin banyaknya jumlah keluarga petani, gurem, lalu sempitnya tanah pertanian per kapita, cepatnya konversi tanah menjadi non pertanian. Jadi banyak sekali ya ini udah jadi pabrik-pabrik, perumahan. Lama-lama lahan pertaniannya semakin sempit. Oke, cukup ya kuliah hari ini. Terima kasih. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.